Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah najradu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, keberkahan ilmu ma'rifah kita semakin bagus dan semakin indah, derajat dan posisi kita semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, makin luntur dan makin besarlah, makin meleburlah diri kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau pun cinta dan kasih sayang kepada kita, amin ya rabbal alamin. Lihurmati likullil habaib liman hadir fi hajal majlis. Yang saya hormati para habaib yang hadir pada majlis pada malam ini. Ada tambahan tadi, selain para habaib tadi ada Habib Abdurrahman Assegaf, ada Habib Hussein Assegaf, ada Habib Masyhur Bin Sahab lah, Masyhur Habib Masyhur As-Sahab, ada Habib Abdullah Al-Habsi, Habib Gozi Al-Qab, Habib siapa lagi ya? Habib Madun Bahsin, Habib Abdullah Assegaf. Nah, banyak Assegaf nih, alhamdulillah. Ada Habib Ibrahim Bahasim. Nah, Bahasim satu-satunya Bahasim. Tapi ada Habib Qadir Bahasim juga dari ibu lah. Bahasim lah dari ibu lah. Dari ibu. Sambil kenar kita dengan lakop-lakop para habaib. Para habaib ini banyak lakopnya, macam-macam lakop. Lakop itu gelar atau terminal keturunan. Jadi baginda Rasulullah SAW, kemudian keturunan ini terpencar dia di mana-mana di seluruh negeri, memiliki datu besarnya, nasab lakopnya. Ada Al-Habsi itu dari Habsah ya. Ada Assegaf, ada Bahsin itu dari Assegaf juga ya. Bahsin itu dari Assegaf. Ada Bin Sahab, ada Al-Habsi, ada siapa lagi nah ini Habib Jafar Al-Qadri Pontianak, nah umumnya Pontianak lebih lah, paling banyak lebih lah. Nah, Jafar bahanallah. Kita mulai minggu kemarin muwafaqah, berserasi dengan Allah. Setelah sifat diri atau setelah kualitas diri pada mutmainah, ada lagi tingkat yang kelima, namanya radiyah, ridho kepada Allah dan Rasulnya. Sifat atau keadaan tingkatan yang kelima yaitu radiyah. Sumardo wa wafaqallah. Kemudian engkau ridho kepada Allah, sehingga menjadikan engkau bisa berserasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi sulit orang berserasi dengan Allah itu tanpa ridho kepada Allah. Untuk mendapatkan mardiah Allah, ridho Allah dan Rasulnya, itu bukan soal live mulut, bukan sekedar pembicaraan. Untuk membuktikan Allah itu ridho kepada kita, harus kita buktikan. Kalau air itu asin atau tingkat kemasaman tuh ada, kalau termometernya kah apanya namanya tuh, ukurnya asamnya, garamnya berapa ada, kalau ukurnya ada angka-angkanya tuh, angka 9, 10 itu paling tinggi tuh, bisa juga 6, bisa juga. Ridho Allah kepada kita harus kita bisa mengukur, harus ada ukurannya, ada tolak ukurnya. Apa itu? Kita dulu ridho kepada Allah atau tidak? Semua muslim itu pasti ridho kepada Allah. Raditu billahi robba. Tapi bukan itu yang kita bicarakan. Bukan sekedar kita ridho kepada Allah, tapi bisakah kita ridho atas keputusan Allah pada diri kita? Keputusan Allah tentang jasad kita, tentang diri kita. Mungkin diantara kita ada yang hitam, yang putih mungkin ridho aja aku aja. Tapi yang hitam bisa ndak ridho? Ridhokah sampai saat ini berumur sekian ini ada yang masih belum kawin? Bisa ridho dengan keadaan itu? Tidak mengeluh dia, tidak mencak-mencak dia, ridho atau tidak? Waktu kaya ya ridho, tapi pada saat keadaan miskin, sudah berusaha juga tetap miskin, ridho dengan kemiskinan itu. Inilah dimana Allah itu di mana-mana dalam kehidupan kita. Bisakah kita ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita? Maka apabila kita likullil hal, kul semua hal-hal itu kita bisa ridho semuanya, itulah bukti Allah ridho kepada diri kita. Bukankah kita sering tidak ridho? Baru hujan saja kita sudah tidak ridho. Kenapa hujan? Kemarin Pak Loy beli jas hujan kan? Begitu beli jas hujan di jalan karena hujan, ada warung jual jas hujan, singgah di warung itu beli jas hujan, baru memakai hujannya berhenti. Nah, sia-sia aku beli jas hujan aja Pak Loy. Sia-sia katanya. Berarti tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persoalannya. Berarti nafsan kita jatuh lagi ke tempat amaratum bisu, yaitu nafsan yang cenderung untuk berbuat keburukan, di mana setan bercongkol, sifat setannya bercongkol pada nafsan kita, sangat kuat menarik kita, naik kita ke tingkat mutmainah, ditarik lagi oleh setan hanya gara-gara perkataan kita, jatuh lagi kita. Naiknya sudah susah-susah, turun lagi kita. Kenapa? Karena adab kita tidak bisa menjaga terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan guru alim bagaimana saja, ketika dia sombong, jatuh dia dari nafsan, mungkin sudah mutmainah, mungkin rodiyah, jatuh terjerembab ke dalam sifat atau nafsan amaratum bisu. Apa itu amaratum bisu? Yaitu sifat di mana tubuh atau diri khatirnya cenderung selalu membisikkan keburukan pada dirinya. Bila itu yang timbul, khatir itu yang timbul, pahamilah diri kita masih pada tingkat terbawah daripada insaniyah. Itu persoalannya. In wajadta, jika engkau sudah menemukan dirimu adalah baik, fil mutmainah, fi maqamil mutmainah, pada diri yang sudah tenang. In wajadta, jika engkau sudah bisa merasakan, atau engkau masih di bawah mutmainah, mungkin malhamah. Saya ulang lagi, amaratum bisu itu cenderung hidupnya itu ingin selalu berbuat buruk. Naik lagi namanya lawamah, sudah ada keinginan untuk baik, ingin aja aku bertobat sudah, tapi belum ada waktunya lagi. Nah, pingin jago ke majlis talim tapi belum ada waktunya. Lawamah. Malhamah, sudah bisa mengerjakan yang baik-baik tapi belang kambingan. Sholat ya
nanti ada aja lah, dari 5 waktu itu bolong-bolong lah, bolong-bolong. Tapi jangan dikatakan kalau orang bolong-bolong jangan disinggung. Misalnya bahasa Banjar, ikam nih bolong-bolong masih sembahyang ke majlis taklim juga. Nah jangan kayak itu, biarkan ini ke majlis taklim. Siapa tahu dengan ke majlis taklim nanti stabil dirinya. Jadi ini tarbiyah kepada orang, jangan mencela orang, ajaklah sesuatu kebaikan. Biar ahli maksiat ke bawah juga ajak di sini. Paloi bang, ribut garbus melihat paloi minum obat jenet ke pengajian. Nah, pengajian juga paloi jar. Maka habis minum obat apa tuh, Bib? Anak guru apa guru namanya? Jenet kah? Jenet kah? Jenet kah? Jenet itu dari kata-kata jin kah? Jin lah, jinet. Bipai, enggak apa-apa aja Paloy. Aku mau ambil barakatnya barang. Ujur Paloy. Benar Paloy Bipai. Gitu. Guru sekolahan gitu juga. Kadang-kadang lingkungan bisa memancing. Waktu Paloy masuk kecil, Paloy ini sakit kepala, PR nih, ada PR belum dikerjakan. Pas gurunya berjalan, guru jar, apa sih guru? Celana pian bolong guru jar. Cari aja gurunya celana bolong kan, kalau bahaya juga kalau bolong di tengah ya lah. Enggak ada bolong jar Palo ya Pak. Kalau tidak bolong pian tidak bisa pakai celana guru aja. Palo lupa gurunya lon PR tadi tuh. Palo itu akal Palo lah. Nah, lingkungan mempengaruhi, membuat si guru bisa marah kepada seseorangnya lah. Nah, hilangkan marah, benci kepada orang. Kemudian karena itu apa saja kamu, baiklah kamu tidak sampai kepada tingkat sudah mutmainah, sudah lawamah, oke juga lah. Amaratum bisu, oke terserah kamu apa saja kamu. Wabna, berpanalah kepada Allah. Ijan faqatta, jika engkau ingin menemukan Tuhanmu. Nah, ini langkah Syekh Abdul Qadir Jailan. Oke lah, sudah jangan pikirkan kamu tingkatan apapun diri kamu, nafsan kamu. Apakah kamu amaratum bisu, apakah kamu lawamah, apakah kamu malhamah atau mutmainah. Sudah, tinggalkan itu. Panakan diri, lenyapkan dirimu dengan Allah. Masuklah ke bahtera Allah, tenggelam kamu. Masuk ke air itu tenggelam. Hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang maha agung, hanya Allah yang memberikan rezeki dan nikmat, hanya Allah yang menyayangiku, tidak ada yang lain. Subhanallah. Masuklah engkau dalam asmanya, masuklah engkau dalam sifat-sifatnya, bahkan jika bisa masuklah engkau pada zat Allah dalam pengertian di sini ya, dalam makna. Ayyuhal kibriyatil ahmar, wahai orang-orang yang sudah kibriyatul ahmar. Kibriyatul ahmar itu belerang, ahmar itu merah, belerang merah. Belerang adalah merah. Hah? Abang. Oh, barangnya langka lah. Wah. Mungkin kita jarang melihat belerang merah lah. Belerang itu biasanya di sini kuning kalau lah. Nah, anggap aja belerang kuning. Nah, jadilah kamu belerang. Atau seperti besi dipanaskan dalam api. Jadi apa? Merah lah, besi dipanaskan, membara. Pejar merah. Merah semerah-merahnya. Hilanglah besinya. Yang ada adalah merah. Dipijarkan lagi, dipanggang lagi di api, jadi apa? Besi tadi itu Bib, jadi apa Bib? Jadi apa? Jadi lebur kalanya, jadi apa tuh? Cairan, jadi cair. Cairan seperti cairan logam, cari cair. Seperti itulah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jika engkau menangis mengingat keindahan Allah, teruskan engkau menangis sebisa kamu. Senangkanlah, tetaplah engkau berada di sana saat itu. Allah sudah memberikan kepadamu anugerah,
Bukankah engkau bisa tertawa dalam hidup ini? Engkau bisa tersenyum dalam hidup ini. Senangnya, ingatnya nikmat Allah kepada diri kita. Ya Allah, tidak ada seorang jua pun yang bisa memberikan kesenangan kepada diriku kecuali hanya Engkau ya Allah. Aku melihat awan yang di atas itu tertulis huruf-huruf namamu. Aku merasa indah ya Allah. Meskipun mungkin orang tidak melihat keindahanmu, aku melihat ya Allah, Engkau dekat sekali denganku. Aku melihat tetes-tetes hujan yang turun pada hari ini adalah tetes-tetes gambaran daripada rahmat-Mu kepadaku. Ya Allah. Lalu kita berdoa kepada Tuhannya kan? Yalah, ya Allah, tutup segala kepakiran pada diriku, tutup segala kesempitan dalam hatiku, agar aku tetap bersama Engkau. Ya Allah, jadikan aku bersama baginda Rasulullah SAW, karena aku sadar tahu bahwa hanya baginda Rasulullah yang paling sempurna dan yang paling benar dekat bersamamu ya Allah. Indah kan? Teruskan, mungkin sampai tertidur. Jangan lagi diganggu-ganggu mengucap inilah. Nah, tidur aja. Insya Allah nanti bermimpi dengan baginda Rasulullah. Pengen bermimpi kalau Nabi lah. Nah, insya Allah mudah-mudahan bermimpi dengan Nabi. Yang sudah bermimpi, mudah-mudahan berulang-ulang mimpinya. Ada seorang Habib di Jeddah itu tiap hari beliau bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW. Oh, lejat benar. Subhan, karena adabnya. Ya kibriyatil amar, wahai orang yang sudah masuk dalam panggang Allah, masuk dalam warna Allah, masuk dalam genggaman kasih sayang Allah, bisa merasakan keindahan Allah, bisa merasakan kebesaran Allah, keagungan Allah pada dirinya ataupun di luar dirinya. Maka aina anta, di mana engkau? Aina anta, aina tujadu, di mana keberadaan engkau? Apa engkau masih ada atau tidak ada? Engkau tidak ada. Yang ada itu hanyalah Allah. Matamu memandang karena kebesaran keagungan Allah, telingamu mendengar karena keagungan kebesaran Allah. Kamu tidak memiliki eksistensi apapun juga. Tidak ada sama sekali kamu. Yang ada itu hanyalah kebesaran dan keindahan Allah. Watoro, sekarang perhatikanlah, antastami'u ila qaulihi azza wa jalla, seperti firman Allah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, ditetapkan bagi kalian untuk berperang, wa huwa kurhul lakum. Saya mengisahkan tentang sejarah pada masa para sahabat-sahabat Nabi. Berperang itu, berjihad itu sesuatu perkara yang sangat sulit bagi manusia. Siapa yang pingin perang? Ada yang kita pingin perang sini? Tidak ada. Kurhul lakum, itu dibenci oleh kalian. Wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kalian benci terhadap sesuatu, wa huwa khairul lakum, justru itu Allah, justru itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi apa yang kau senangi terhadap sesuatu, syarrul lakum, justru itu adalah keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, sedangkan Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Artinya apa? Harus disadari, akal kita ini sempit. Tidak usah bersombong-sombong hidup ini. Hebat kita memang kaya, kita bisa berdagang, bisa berjualan, tapi sesungguhnya itu bukan kita yang hebat itu, tapi semata-mata karena Allah menganugerahi kekuatan sehingga orang mau membeli barang-barang kita. Subhanallah. Ini yang penting diperhatikan. Boleh jadi kita membenci sesuatu, justru itu baik bagi kita, kita tidak tahu. Karena itulah Allah mengajarkan kepada kita yang menjadi wilayah dalam hidup ini, wilayah Allah, bukan wilayah kita. Apa itu? Hilangkan eksistensi dirimu, timbulkan hanya satu, kekuasaan dan kemampuan itu hanyalah Allah, Allah, Allah. Nah ini
Zikir daim namanya, zikir yang terus. Nanti bila hilang panah kita timbulkan lagi, timbul lagi zikirnya. Terus menerus, kalau terus menerus seperti itu timbul kekuatan pada diri kita. Untuk zikir daim. Zikir daim artinya zikir yang terus menerus continue. Nah, menangis mengatakan kebesaran keagungan Allah, keindahan Allah, nangis. Keingatan Nabi baginda Rasulullah, nangis kita. Rasulullah pernah bagaimana beliau hidup berperang. Yuk, siapa yang sanggup? Udah sanggup, aku aja udah sanggup. Ya Rasulullah, engkau sanggup. Umur 53 tahun Nabi itu berperang. Perintah Allah itu di umur Nabi 53 tahun. Waktu beliau berada di Madinah, perang Badar. Di umur beliau 40 tahun, 13 tahun di mana? Di Mekah. Ya lah, 13 tambah 40 berapa? 10 tahun di Mekah. Gitu lah. Berapa? 40 tambah 10 50. Dari situ hijrah setahun, kemudian tambah di tahun kedua perang Badar. Jadi sekitar umur beliau 53 tahun. Masuk ke 53 tahun berperang. Kayak Pak Guru memegang senjata, nangis kita mengatakan itu. Masya Allah ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, salawatu alaika ya Rasulullah. Salawatnya menangis bercucur air mata. Kita 100.000 kali membaca salawat tidak pernah keluar air mata. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan musyahadah tadi, sir. Di sir tidak ada ya. Nah, sir itu penting sekali. Itulah yang meneteskan air mata kita. Mudah-mudahan dapat dimaknai, mudah-mudahan mendapat rahmat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh